Halo Za, Ah, sorry nih agak dadakan ya karena gue baru nemuin kasus. hmm, Kasusnya tuh menarik sebenarnya ini seputar waris. Jadi hmm, coba gua bahas dulu ya sedikit. Jadi ceritanya eh, Bapak Putra itu meninggal. Pak Putra itu meninggal. Dia hmm, ninggalin ayah sama ibu dan dua saudara kandung. Itu hmm, hmm, Cantika sama Dania. hmm, Terus ada juga tiga anak yang lahir dari luar perkawinan yang sah. Itu hmm. ada Dewa, ada Eka, sama Faiz. Oke, Nah, menurut eh lu deh, menurut lu ahli warisnya itu siapa aja? oke. Kalau misalkan lu mau ngebahas itu, nih kita mulai dari awal dulu, Dut. Jadi kalau misalnya ngebahas waris, pasti ngebahas pasal umumnya dulu, Dut. Kalau misalnya tadi lu ngebahas itu, kita masuk ke penggolongan dulu. Ada di pasal 832, Dut, di KUH Perdata. Yang dimana di situ jelasin nih bahwa yang berhak jadi ahli waris adalah keluarga sedarah dan pasangan hidup, Dut. Nah, di sini kan nggak ada tuh di yang cerita lu tadi tuh, di mana cuma ada Iya. ayahnya yang meninggal sama anaknya di luar nikah kan. Nah, lu mungkin boleh lanjut lagi nih. Ya, mungkin gua nanya dulu nih secara singkat. Berarti orang tua sama saudara kandung itu masuk golongan dua ya? Nah, itu dia kalau misalkan lu udah masuk ke golongan, berarti lu udah tahu kan secara umumnya. Nah, ini udah mulai masuk ke Hmm. pasal 854 sampai 857, Dut, di KUH Perdata. Jadi, kalau nggak ada anak sah, yaitu golongan satu atau pasangan, sedangkan yang tadi lu ceritakan ada pasangan ya kan, maka yang naik adalah golongan dua, yaitu ada orang tua dan saudara kandung. Yang di mana berarti si ayah, si ibu, dan uh, anak-anak yang di luar nikah itu nanti gue jelasin lagi. Cuman berarti saudara kandungnya yang naik. Jadi si ayah yang meninggal Oke. ini sama ibu yang meninggal ini sama si Hmm. saudara kandungnya itu yang naik. Gitu Oke, dulu. berarti kalau anak yang di luar perkawinan tadi itu si Dewa, Eka sama Faiz itu gimana nasibnya? Nah, kalau buat Dewa Eka Faiz, jadi di luar anak perkawinan itu juga mereka diakui secara sah, Dut. Mereka tetap punya hubungan perdata dengan pewaris. Nah, di dasarnya itu ada di pasal 280, di mana itu pengakuan anak di luar kawin itu di KUH Perdata, dan juga di 863 di KUH Perdata yang mengatur bahwa anak luar kawin yang diakui berhak mewarisi, tapi bagiannya terbatas, Dut, gitu. Berarti Dewa Eka sama Faiz itu tetap mempunyai hak waris, tapi terbatas gitu ya? Nah, betul banget itu. Jadi mungkin ntar itu gue jelasin lagi lebih lanjut, mungkin. Oke, terus kan gue juga sempat baca KUH Perdata kan beberapa kali gitu. Terus gue mau nanya nih, kalau soal legitime porti itu untuk ayah, eh, dasar hukumnya di mana sih di KUH Perdata? Soalnya agak-agak lupa gitu beberapa kali baca. Nah, kalau buat legitimate porte, itu tuh yang untuk ayah ya apalagi, itu diatur di dalam pasal 1913 KUH Perdata, Dut. 913, sorry. Itu di mana bagian mutlak yang tidak boleh dikurangi oleh wasiat. Jadi, di situ tuh sebenarnya pasal itu tuh untuk melindungi hak waris dari si golongan kedua ini, Dut, atau which is ayah gitu loh di legitimate portinya. Karena ya siapa tahu kan wasiatnya ternyata mengurangi sampai berapa persen yang dimana ayah nggak dapat sama sekali. Nah, di situ pasal itu melindunginya, Dut, kayak gitu. Oke, berarti eh kalau untuk apa namanya lebih khusus lagi gitu ke orang tuanya itu diatur di pasal berapa? Nah, lanjut lagi, setelah 1913 ada 1914 KUH Perdata, Dut. Di situ jelasin bahwa kalau pewaris tidak punya anak sah, maka orang tua berhak atas legitimate porti tadi, gitu. Oke, kalau buat besarannya sendiri itu berapa sih? Nah, besarnya itu di pasal itu sih ya setengah dari bagian yang seharusnya diterima menurut pewarisan biasa atau AB intestato gitu. Oke, berarti walaupun sebagai ayah itu tuh haknya tetap dijamin. Minimal dapat setengah dari hak normalnya ya. Iya, betul banget. Itu sifatnya mutlak dan dilindungi undang-undang, jadi nggak bisa dihilangkan. Jadi, makanya tadi gue jelasin, yang anak di luar kawin itu juga bisa pakai wasiat, Dut. Kalau misalkan mau ditambahin atau gimana segala macam, itu ntar bisa diatur lagi lah. Tapi
di sini tuh pasal yang ini tuh mengatur biar ayah itu ya dapat bagian yang seharusnya, dapat haknya gitu. Karena satu sekali lagi dia adalah golongan dua, di mana di golongan satunya di kasus yang lokasi itu nggak ada, makanya dia naik jadi golongan satu begitu. Oke, paham. Tapi emang kalau bahas mengenai kasus Suarez tuh bakal selalu menarik ya, karena kan Ya, dari case per case-nya itu kejadiannya pasti beda kan. bener banget. Eh, Ditambah kalau misalkan apalagi kejadiannya di kasus yang ini itu terdapat anak di luar perkawinan dan ternyata Ya, gue baru dapat insight juga dari lu gitu kalau misalkan ternyata anak di luar perkawinan pun tetap mendapatkan hak waris walaupun ya, memang haknya itu terbatas. Tapi ya. walaupun haknya terbatas pun tetap bisa ditambahi melalui wasiat gitu, Betul, benar kan? betul banget. Dan dilindungi karena legitimate forte tadi. Oke, mungkin kalau buat kasus ini sih udah cukup sih gue paham, Hmm. gue udah dapat insight juga dari lu tadi beberapa mengenai pasal di KUH Perdata. Mungkin nanti nextnya kita bisa diskusi lebih lanjut kalau Boleh, ada boleh, kasus-kasus boleh, yang boleh, baru. boleh. Oke, thank you banget ya, Za. Oke, terima kasih juga, Dut.